Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusumastuti Handayani Mahfud. Saya berasal dari kelas 12 IPA 1. Materi praktikum yang akan saya bawakan adalah materi kelas 11 SMA. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui bahan-bahan yang akan saya gunakan, yaitu kunyit dan mawar, apakah cocok untuk digunakan sebagai indikator asam basa yang baik, dan untuk mengetahui bagaimana reaksi larutan-larutan yang akan saya gunakan terhadap kunyit dan mawar. Alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum asam basa adalah sebagai berikut. Bahan yang akan digunakan untuk praktikum yang pertama adalah mawar, kunyit, jeruk nipis, garam, dan sabun. Alat yang pertama adalah cetakan kue, yang kedua adalah saringan, yang ketiga adalah sendok logam, dan yang terakhir adalah tisu. Yang pertama adalah tuangkan air pada setiap bahan. Perkirakan agar ekstrak dari bahan-bahan tersebut cukup untuk praktikum. Peras jeruk nipis, campurkan dengan air yang sudah ada di dalam media. Jika dirasa kurang, tambahkan air lagi. Kunyit bubuk dilarutkan dengan air. Tumbuk atau gerus mawar. Seperti inilah proses penghancuran kelopak bunga mawar untuk dijadikan ekstrak bunga mawar sebagai indikator alami. Larutkan parutan sabun dengan air. Larutkan garam dengan air, dan juga jeruk nipis dengan air. Pisahkan kelopak mawar yang telah ditumbuk dari ekstrak mawar. Saring agar hanya tersisa ekstrak air mawar dalam media. Lakukan hal yang sama pada kunyit yang telah dilarutkan dengan air. Seperti inilah wujud ekstrak dari bunga mawar dan kunyit sebagai indikator alami. Tuangkan ekstrak mawar pada 3 tempat berbeda untuk menguji asam basa dari ketiga larutan. Percobaan dari indikator alami mawar yang pertama adalah masukkan air sabun ke dalam media pertama sebanyak 3-5 tetes. Lalu pada media kedua, tuangkan 3-5 tetes larutan air garam. Lalu pada media yang ketiga, tuangkan larutan air jeruk dengan takaran yang sama. Goyangkan ketiga media dengan indikator ekstrak air mawar dan ketiga larutan agar tercampur menjadi satu. Dengan ini dapat kita amati perubahan pada ketiga larutan. Selanjutnya menggunakan indikator ekstrak air kunyit, tuangkan pada 3 media yang berbeda. Lakukan hal yang sama seperti pada ekstrak air mawar, tuangkan 3-5 tetes larutan air sabun pada media pertama. Pada media kedua, tuangkan 3-5 tetes larutan air garam. Lalu pada media yang ketiga, tuangkan 3-5 tetes larutan air jeruk nipis. Goyangkan campuran antara ketiga larutan dengan indikator ekstrak air kunyit. Seperti inilah hasil dari campuran ketiga larutan dengan ekstrak air mawar. Larutan air sabun dengan ekstrak air mawar menghasilkan warna hijau. Hasil campuran larutan air garam dengan ekstrak mawar menghasilkan warna yang tetap. Dan hasil larutan jeruk nipis dengan indikator air mawar menghasilkan warna merah.
Lalu sepertilah hasil dari campuran ketiga larutan dengan indikator kunyit. Larutan sabun jika dicampurkan dengan ekstrak air kunyit menghasilkan warna orange kemerahan. Larutan garam dengan campuran ekstrak air kunyit menghasilkan warna tetap. Larutan air jeruk nipis dengan kunyit menghasilkan warna kuning cerah. Indikator bunga mawar. Pada media pertama, dicampurkan larutan sabun dengan ekstrak air mawar, menghasilkan warna hijau. Ini berarti larutan sabun bersifat basa. Pada media kedua, dicampurkan larutan garam dengan ekstrak air mawar, menghasilkan warna yang tetap atau tidak berubah. Ini dikarenakan garam merupakan senyawa netral. Pada media ketiga, dicampurkan larutan jeruk nipis dengan ekstrak air mawar dan menghasilkan warna merah. Ini dikarenakan larutan jeruk nipis bersifat asam. Indikator kunyit. Pada media pertama dicampurkan larutan sabun dengan ekstrak air kunyit, menghasilkan warna orange kemerahan. Lalu pada media kedua dicampurkan larutan garam dengan ekstrak air kunyit, menghasilkan warna yang tetap atau tidak berubah. Lalu pada media yang ketiga, dicampurkan larutan jeruk nipis dengan air kunyit, menghasilkan warna kuning. Setelah melihat pada suatu sumber yang mengatakan jika kunyit dicampurkan dengan larutan basa akan menghasilkan warna merah, maka dari itu media pertama bersifat basa. Lalu jika kunyit dicampurkan dengan asam menghasilkan warna kuning. Ini berarti media ketiga bersifat asam. Sedangkan media kedua yang tidak berubah atau tetap berarti bersifat netral. Indikator yang baik adalah indikator yang dapat menampilkan warna berbeda setelah ditetesi atau dicampurkan dengan larutan yang berbeda pula. Dalam hal ini, bunga mawar adalah bahan alami yang baik digunakan sebagai indikator asam basa. Karena ketika ditetesi dengan larutan yang berbeda, warna pada ketiga media juga berubah berbeda. Sedangkan pada kunyit, warna setelah ditetesi dengan larutan yang berbeda tidak terlalu berubah. Dengan hal ini dapat kita simpulkan bahwa kunyit kurang baik dijadikan sebagai indikator alami. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.